Karena kedudukannya sangat besar. Oh, besar, ya. azan, Di Jepang azan. azannya tidak ada ya biasanya. Tapi di Indonesia sangat besar. Jadi saya pertama kali saya tidak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Orang Indonesia yang harum. Dia orang Indonesia harum. Aromanya kuat. Wow. kuat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Kesan pertama datang ke Indonesia, jawaban orang Jepang. Dan ini merupakan dari channel Ora Popo Channel. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah jawaban orang Jepang ya ketika mereka baru kali pertama sampai ke Indonesia? Mungkin ada sesuatu perkara yang bisa untuk dijadikan sebagai wah, ini kayaknya baru pertama kali dan rasanya shock ketika melihat suasana yang berada di Indonesia. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Selamat pagi, teman saya. Selamat pagi. Hari ini Oi, Erika. kami berbicara tentang kesan pertama di Indonesia. Yeay. Mantap guys, bisa berbicara bahasa Indonesia. Kami pergi ke Indonesia tahun Oke. 2018 ya. Oh. Tapi cuma 2 minggu saja. So, Satu itu kami tidak bisa bahasa Indonesia. Cuma Oh. selamat pagi dan terima kasih saja. kalau saya di mana kamar kecil Ya, aja. ya, benar, itu saja ya. So, dan saat itu ada merasa. Jadi kami akan menjelaskan ya. Ya. Alright. Seno, ayo, mulai. Pertama, aromanya berbeda di Jepang dan di Indonesia ya. Saya Oh. pertama kali pergi ke Indonesia, saya berpikir aromanya berbeda banget. Aromanya Di berbeda. Indonesia lebih kuat. Oh iya ya. Oh. Ya kan? Iya, betul. Dan mungkin orang Indonesia datang Oh. ke Jepang mungkin berpikir aromanya berbeda ya. Iya ya. Oke, terus selanjutnya tidak terlalu panas di Indonesia. Kalau Tidak musim panas terlalu Jepang, panas. lebih lembut Ya. dan tidak ada angin. Tapi di Indonesia ada angin dan di dalam rumah sedikit sejuk ada ya. Jadi tidak usah AC, kipas angin saja sudah sejuk. Kalau di Jepang harus Oke. pakai AC ya, mesin panas ya. Pakai AC. Kalau tidak nanti sakit semua. Selanjutnya makanan Indonesia sangat murah. Yeay, Oke, murah. sangat Dan murah. kalau makan nasi goreng di Jepang mungkin satu piringnya 100.000. Ya, betul. Tapi di 100.000 Indonesia lebih rupiah. murah ya. Murah. Desu ka? Baru nasi goreng. Ya, saya juga. Oke, selanjutnya makan tangan. Makan itu tangan. apa itu? Pakai tangan. Selanjutnya Oke. makan tangan sambil bersih. So, Iya. di Jepang tidak pernah makan pakai tangan. Dan pertama kali saat itu ya tahun 2018 saya coba pakai tangan. Tapi Pakai tangan. kotor semua sampai sini dan mulut juga semua ini kotor. Tapi semua orang Indonesia bersih banget. Ya. Jadi ini pintar dan Iya, latihan dari kecil ya. Bagus. Selanjutnya saya kaget karena orang Indonesia semua pakai jilbab ya. Pakai jilbab. Di Kok Jepang bisa? saya tidak pernah lihat pakai jilbab. Tapi saya di Indonesia saat itu saya berpikir tidak panas. Oh, enggak panas. Pakai jilbab. Ya, pasti panas ya. Oke, dan kami saat pertama kali di Indonesia dari bandara ke rumah itu naik taksi. Saat itu sopirnya ngobrol terus, Ngobrol. berbicara terus. Jadi saya Berbicara pikir, terus. Orang Indonesia itu suka ngobrol. Suka Ya, ngobrol. Ya, benar. Mungkin 2 Oke. jam berbicara terus. Tapi di Jepang tidak ada ya. Ya tidak tahu, mungkin orangnya tidak terlalu pintar berbicara. Dan Oh, banyak orang oke. diam. Diam. So, Banyak diam. meskipun kami orang Jepang, orang asing, tapi berbicara terus. Jadi saya senang. Ya, ya. Dan saya pertama kali pergi ke Indonesia sangat kaget karena kedudukannya sangat besar. Ya. Sangat Oh, besar, ya. azan, Di Jepang azan. azannya tidak ada ya biasanya. Tapi di Indonesia sangat besar. Jadi saya pertama kali saya tidak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Saya juga tidak bisa tidur. Oke, selanjutnya pertama kali saya naik taksi ya. Saat itu orang-orang semua bilang, oke, mau kemana? Oke, 1 juta. Ada, oke, 800 begitu. Tapi ternyata 300 saja sudah bisa sampai. Jadi pertama kali saya takut. Oh, orang Takut. Indonesia mungkin
kadang-kadang mau bayar banyak. Tapi setelah itu Oke. kadang-kadang saya naik Gojek sama Oke, Grab. naik Gojek. Itu orangnya, oh tidak usah bayar, ini servis saja, atau ayo makan ini ayo kasih kepada kamu. Gitu. Jadi wah, kadang-kadang ada begitu. Tapi biasanya orang Indonesia itu baik hati. Orang Indonesia itu baik Jadi, hati, guys. Halo papa. Papa. Selanjutnya di Selanjutnya? Indonesia, dingin. Ya, Dingin? Dinginnya apa? Itu di dalam kereta atau di dalam pesawat, di dalam rumah. Di dalam kuliah ya. Iya, kuliah juga dingin. Pesta sangat tinggi. Harus pakai paja ya. Iya, iya. Biasanya tidak pakai AC, tapi kalau tempat yang ada AC itu dingin banget. Dingin sekali. Oke, dingin banget. Jadi harus hati-hati. Dan terakhir orang Indonesia yang harum. Dia orang Indonesia harum. Aromanya kuat. Wow. Kuat Mungkin ya. pakai parfum ya. Ya, Oh, pakai Kadang-kadang perfume. orang parfumnya kuat. Dan saya dan orang jauh, tapi sudah ada. aroma. Dan mungkin orang Indonesia itu sehari 2 kali sampai 3 kali 3 kali mandi. Jadi bersih-bersih dan paham. Jadi saya berpikir orang Indonesia suka bersih ya mungkin. Ya. Oh, Tidak pernah kotor. ya pastilah bersih, Hari ini pastilah. sudah selesai. Terima Ya. kasih nonton sampai terakhir. Jangan lupa subscribe, Subscribe, like. like. Dadah. Matur suwun. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel orang Jepang ya, yaitu Ora Popo Channel, di mana kita dapat saksikan mereka mengatakan kesan pertama datang ke Indonesia. Dia mengatakan orang Indonesia itu harum, tapi begitu kayaknya guys ya, dalam dia punya judul thumbnailnya. Tapi apa yang saya dapat lihat pada kali ini guys, orang Jepang ini dia punya bicaranya itu dalam bahasa Indonesia memang begitu pas banget ya, walaupun dalam keadaan sangat-sangat keras ya mengatakan ataupun berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi kita dapat memahami apa yang mereka ingin sampaikan dalam bicara bahasa Indonesia. Dan orang Indonesia nih guys, begitu detail sekali ya apabila mereka melihat satu persatu ya apa yang terjadi di Indonesia, dari segi dia punya sikap orang Indonesianya, dari segi transportasinya, dari segi dingin cuaca ya, dan juga mereka sangat-sangat membutuhkan bahwa apa sahaja yang ada di Indonesia itu bagi mereka sangat-sangat sesuai dan sangat cocok sekali ketika mereka berada di Indonesia. Mereka mengatakan juga kuliner-kuliner yang ada di Indonesia itu guys memang sangat-sangat beda ya sekali, dan terutamanya tentang harga biaya makanan itu pun udah jadi beda ketika kita melihat perbandingan di antara Jepang dan juga di Indonesia ya, makanan itu guys. Dan itu membuatkan mereka sangat-sangat suka sekali, dan mereka banyak belajar tentang budaya ya, keberagaman, tradisi, dan kayaknya apabila mereka sampai ke Indonesia mereka jadi terheran-heran guys ketika mereka melihat ya wanita itu memakai jilbab. Nah, ketika itu mereka menyatakan soalan, apakah itu panas? Jadi ini membuatkan mereka sangat-sangat kesan pertama kali ketika mereka sampai ke Indonesia. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu mereka mayoritasnya adalah orang Islam. Jadi sebab itulah kenapa orang Jepang ini ya mereka merasakan soalnya aneh ketika melihat jilbab yang berada di Indonesia ya. Jadi apapun itu merupakan salah satu perkara yang mereka sangat-sangat merasa betah saatnya ketika berada di Indonesia. Dan sepertinya mereka ini adalah seorang pelajar ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi yang belajar saatnya berada di Indonesia. Mungkin belajar bahasa Indonesia itu di Jepang, karena soalnya bahasa Indonesia begitu banyak sudah ya negara-negara di seluruh dunia ini yang menggunakan ataupun ada kelas jurusan bahasa Indonesia. Sebab itulah orang Jepang ini bisa juga menyampaikan bicara mereka dalam bahasa Indonesia. Wow, satu perkara yang bagi saya sangat-sangat ya menarik sekali, karena orang Jepang ini bisa menyampaikan bahasa Indonesia itu dengan lebih baik dan bisa memahami apakah sikap dan juga ramah-ramah orang di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi guys di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.